偶有发生，也会被迅速。有这3个大势力镇压，是有地行宗、空玄门和方难道不担心有人强抢？ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin tugas Xiaoyan melindungi aliansi yang udah beres, dia pun ngajak Medusa dan Xiao Xiao ke pavilion bintang jatuh untuk bertemu dengan Yao Lao serta Master Feng. Ketika Xiaoyan nyuruh Xiao Xiao untuk memberi hormat kepada Yao Lao selaku kakek guru sekaligus ayah kedua Xiaoyan, seketika Yao Lao pun ingat dengan Xiaoyan di masa lalu yang melakukan hal serupa. Kemudian Yao Lao yang sadar kalau Xiao Xiao punya douji elemen kayu dan sangat cocok jadi alkemis, Yao Lao pun meminta Xiao Xiao untuk menunjukkan kemampuannya di sana di depan semua orang. 这是老师，我们回来了。 Xiao Xiao yang saat itu nunjukin douji elemen apinya di sana di hadapan semua orang, seketika Yao Lao cukup kaget tuh. Karena Xiao Xiao ternyata punya douji elemen ganda yang jarang banget dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Di sini, walau muka Yao Lao dibikin Xiao Xiao cemong karena Xiao Xiao belum bisa mengendalikan doujinya tersebut, Yao Lao pun memutuskan akan melatih Xiao Xiao dengan tangannya sendiri kalau emang diizinkan oleh Xiaoyan dan Medusa. Mendengar hal itu, Xiaoyan dan Medusa pun langsung tak keberatan sama sekali karena Yao Lao yakin jika suatu saat nanti Xiao Xiao pasti bakal jadi orang hebat. 竟是木火双重属性，只是斗气失控罢了。没事。 Malam harinya, Xiaoyan yang dihampiri oleh Yao Lao untuk berunding suatu hal penting karena ini menyangkut aula jiwa. Tentu aja Yao Lao sempat kaget juga tuh saat dapat kabar jika ada 2 Tianzun sekaligus yang menargetkan aliansi yang kemarin. Kemudian Yao Lao pun menunjukkan peta lokasi benua wilayah aliansi yang berada. Jika di wilayah sana tuh ada banyak banget wilayah yang udah dikuasai pihak aula jiwa. Kemungkinan besar pihak aula jiwa mengumpulkan banyak tubuh jiwa di sana pasti ada hubungannya dengan tindakan mereka selanjutnya. Tentunya rencana mereka berikutnya bakal bikin heboh seluruh benua douji perkiraan Yao Lao. 但炎盟不能掉以轻心，足以说明魂殿对炎盟都被魂殿所掌控。这些城市，这是为师这段时间派人绘制的，你也不必过于担忧。 Yao Lao yang saat itu ngasih tahu Xiaoyan jika pelelangan besar di pasar ruang tuh akan segera diselenggarakan. Tentu aja mereka harus mendapatkan pecahan peta lokasi api surgawi teratai api pemurnian apapun yang terjadi. Karena jika pecahan peta api surgawi itu didapatkan pihak klan jiwa, maka akan membuat kekuatan pihak musuh makin jadi lebih kuat. Setelah itu, Xiaoyan pun mampir ke tempat Medusa, di mana dia saat itu sedang menemani Xiao Xiao, yang kebetulan udah tidur lelap banget. Seolah-olah seperti Xiaoyan ini sosok bapak-bapak yang liatin anaknya tidur pulas. 无论如何，禁灵妖火必须到手。魂殿对异火虎视眈眈，我只有半个月，空间交易。他睡着了吗？ Xiaoyan yang saat itu berjanji kepada Medusa kalau dirinya tuh akan melindungi Xiao Xiao serta Medusa. Di sini Medusa malah berkata jika dirinya sendirilah yang akan melindungi Xiao Xiao di masa depan. Karena bagaimanapun Medusa ingin melindungi Xiao Xiao dengan kekuatannya sendiri. Kemudian Xiaoyan pun ingat beberapa kenangan di masa lalu nih guys. Kalau dulu tuh Medusa sangatlah angkuh banget, sekarang jadi sosok yang penuh dengan kasih sayang.
Setelah itu, Xiaoyan pun memberikan cairan spiritual agar Xiao Xiao bisa mengendalikan douqi-nya tersebut. 我会保护好你们。这里各方势力龙盘虎踞，关系郑州不比西北大陆。 放心吧，为什么一定要你来保护？ Beberapa hari kemudian, Yao yang ngajak Xiaoyan, Medusa, dan Xiao Yishan pergi ke wilayah gurun untuk menghadiri pelelangan di pasar ruang. Tentu aja Xiaoyan benar-benar heran banget tuh, kenapa pintu masuk ke pasar ruang benar-benar terpencil sekali. Namun setelah Xiaoyan periksa dengan kekuatan jiwanya, ternyata di sana tuh ada banyak banget ratusan kultivator. Dengan ranah paling rendah tuh setidaknya Dozun bintang 3. Kata Yao Lao, pasar ruang dilindungi oleh 3 kekuatan besar. Yang pertama, Sekte Langkah Bumi, kedua, wilayah Gerbang Kehampaan Magis, dan yang terakhir, wilayah Gunung Cermin Harta. 也是3星斗尊。虽看起来荒凉，即使偶有发生，也会被迅速。有这3个大势力镇压，是由地行宗、空玄门和方难道不担心有人抢抢？ Beberapa saat kemudian, portal ruang menuju pasar ruang yang mulai terbentuk di sana, alias menandakan kalau semua orang tuh mulai bisa bersiap-siap masuk. Di sini mulai muncullah satu persatu kultivator yang dimaksud oleh Xiaoyan tadi tuh, karena mereka bersembunyi dulu dan akan muncul jika udah boleh masuk demi menghindari konflik. Setelah itu, Xiaoyan dan yang lainnya pun mulai masuk ke sana, di mana saat itu sih hanya butuh waktu beberapa detik aja, Xiaoyan berhasil sampai di pasar ruang itu. Xiaoyan yang saat itu benar-benar kagum banget dengan pasar ruang sana, karena di tempat itu tuh ada bangunan tersendiri yang bisa melayang di sana dan diciptakan oleh para master. Kala itu Yao Lao nyuruh mereka berkeliling dulu melihat apakah ada barang bagus, karena Yao Lao ada urusan yang harus dia selesaikan dulu. Di sana pil kelas 7 dan gulungan teknik tingkat bumi tuh dijual bebas banget guys. Padahal dulu di awal-awal season 5 tuh merupakan barang yang wah banget. Setelah itu, Medusa pun tertarik dengan batu origin 7 warna yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya itu. 好了，你们先自己逛逛。话是这么说，只不过不愧是中州最高端的交易会。挺高级弹药啊！ Xiaoyan yang saat itu bertanya kepada penjual batu origin tersebut kira-kira berapakah harga barternya. Penjual itu pun mematok harga 2 pil kelas 8 dengan pola petir pil 3 warna ke atas. Tentu saja orang-orang yang mendengar hal itu pun langsung menganggap si penjual ini niat nipu, karena harga barternya tuh nggak masuk akal banget. Di momen tersebut, Xiaoyan pun justru langsung ngasih 2 pil kelas 8 petir pil 3 warna sesuai permintaan tadi, di mana seketika orang-orang yang melihat pun auto jadi heboh, karena Xiaoyan ini adalah sosok sultan di tempat tersebut. 这家伙心也太黑了！这七彩原石如何置换？我眼拙了，明明只是七彩原石。什么人啊？好酷处！我们再继续逛逛。那可是2枚3色丹梨的8品弹药。 Xiaoyan yang bertanya kepada Medusa kenapa dia sangat menginginkan batu origin itu. Kata Medusa sih, batu origin tersebut berasal dari tempat lahirnya piton penelan langit 7 warna, yang merupakan bentuk evolusinya Medusa dulu. Di sini Medusa pun menguji batu tersebut sambil menjelaskan jika pola warna piton penelan langit tuh kekuatan puncaknya ada 9 warna. Namun karena batu origin itu memiliki kekuatan 8 warna, setidaknya ya nggak rugi-rugi amat lah, karena bisa bikin Medusa jadi lebih kuat lagi jika mengkonsumsinya. 但其实七彩吞天蟒真正的巅峰，七彩原石诞生在七彩吞天蟒。只可惜，只是8彩原石。七彩只是，而七彩原石之上是8。 Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang pergi menemui Yao Lao
karena sebentar lagi tuh pelelangan akan segera dimulai. Di sini Yolo pun ngajak Xiaoyan dan kawan-kawan untuk pergi ke pintu masuk pemeriksaan pelelangan di sana. Setelah dapat izin masuk, Yolo pun menjelaskan kepada semuanya jika mereka masuk ke ruangan khusus yang bisa melayang di sana, karena di ruangan tersebut identitas mereka bisa dirahasiakan dari para pengunjung lainnya agar nggak ricuh. Mengingat karena ini adalah pelelangan besar, pasti banyak orang hebat di dalam sana nantinya.这密室是3大势力特制的。 Setelah Xiaoyan sampai di tempat pelelangan dengan para tamu undangan yang satu persatu udah mulai berdatangan, muncullah pembawa acara pelelangan tersebut yang bernama Pak Tua Baoshan. Di sini Xiaoyan pun cukup kaget banget kalau pembawa acaranya aja bentar lagi menerobos ranah Bansheng, alias setengah langkah menuju Dosheng. Kata Yolo, dia adalah pemilik Gunung Cermin Harta yang dirinya bicarakan tadi. Setelah itu, acara pun dimulai dengan barang lelang pertama adalah kerangka sayap Phoenix Iblis. Orang-orang yang langsung menawar kerangka Phoenix Iblis itu dengan pil kelas 6 sampai pil kelas 7, hal itu pun membuat Xiaoyan cukup tercengang pula. Kalau dulu dia mati-matian dapetin kerangka tersebut, tapi di sini seperti barang biasa aja. Setelah barang itu laku, kini barang kedua adalah teknik tahap langit tingkat rendah, yang tentunya langsung di skip oleh Xiaoyan. Namun saat ada kitab racun langit muncul di pelelangan itu, terlihat jika Xiao Yishan pengen kitab tersebut, tapi dia tak punya barang yang layak untuk jadi barang barter. 本尊先开个好头，老夫出2枚，老夫出3的丹药，我出2枚我出1枚6品丹药。猜测竟能随意拍卖。接下来就还是连妖皇液。 Xiaoyan yang saat itu langsung memberi tawaran harga 2 pil kelas 8 dengan petir pil 5 warna. Tentu aja banyak dari mereka auto nggak mau bersaing nih guys, karena untuk kitab racun aja harga tersebut terbilang mahal banget. Setelah dapat, Xiaoyan pun langsung ngasih kitab racun itu kepada Xiao Yishan. Kemudian tetua Baoshan yang mengeluarkan pecahan peta api surgawi teratai api pemurnian sebagai barang lelang selanjutnya, orang-orang pun langsung berebut dengan pil terbaik mereka. Tapi sayangnya ada sosok misterius yang menawarnya pakai 5 pil kelas 8 dengan petir pil 7 warna. 此刻应该有不下百道的目光。什么？这毒经虽然稀有，这卷毒经，我用2枚5色丹雷的出5枚7色丹雷8品丹药，我出下5枚，我出6枚。净莲妖火残土。 Xiaoyan dan Yolo yang saat itu menawar dengan jumlah pil tingkat serupa tapi lebih banyak untuk menyaingi tamu misterius itu, persaingan harga satu sama lain pun benar-benar ketat banget nih. Karena dia nawar pakai 5 butir pil kelas 8 dengan petir pil 8 warna. Kemudian Yolo yang langsung ngasih tawaran 1 pil kelas 8 dengan petir pil 9 warna, tamu misterius itu pun akhirnya nyerah juga. Di mana pelelangan kali ini dimenangkan oleh Yolo, walaupun harga yang harus mereka bayar tuh terbilang sangatlah mahal. 1枚8 8枚7色丹雷8品丹药，1枚9色丹雷丹药。小心，这人也是。我出。 Tetua Baoshan yang mengumumkan kepada semua para tamu jika yang dilelang terakhir ini bukanlah barang, melainkan suatu informasi. Tentu saja semua orang auto kebingungan tuh guys, kenapa informasi tersebut dapat diberikan secara cuma-cuma. Kata Tetua Baoshan, ada kabar dari informan terpercayanya kalau keberadaan pohon Bodhisattva tuh telah berhasil ditemukan. Konon katanya pohon tersebut berbuah 1000 tahun sekali, di mana jika mereka makan buahnya tersebut, maka bisa menerobos Dosheng langsung, tanpa perlu jadi kultivator tingkat Bansheng. 而是一则情报，
而且我们此次空间交易会的最后一件，没想到这竟连妖火残图。菩提古树又称智慧轮，想必诸位都对这是因为有可能引起不小的轰动。放心，这个。 Tetua Baoshan yang saat itu menyebutkan jika lokasi tempat pohon bodhisattva itu ada di wilayah kuno barbar. Tentu aja karena wilayah itu adalah tempat terlarang, maka dari itu pihak pelelangan berharap agar mereka rame-rame ke sana untuk melewati rintangan bareng-bareng. Kata Yao, trik Tetua Baoshan ini terbilang licik juga, karena pihak pelelangan mau memanfaatkan tenaga semua orang yang mengincar buah pohon bodhisattva itu. Untuk sekarang, Xiaoyan diminta untuk balik ke pavilion bintang jatuh dan mengamankan pecahan peta itu dulu, barulah nanti mereka pergi ke wilayah kuno barbar. 菩提古树现实地点，菩提古树，难怪要放到最后。我所掌握的情报就和菩提古情报已经给大家了。菩提古树现实难得，不过难怪这老家伙会将这种情报放出来。不过各位应该明白。 Wah, kira-kira Xiaoyan nanti bakal dapetin buah pohon bodhisattva itu nggak guys? Kalau beneran dapet sih, kemungkinan makin kuat aja, karena langsung ke ranah Dosheng tanpa perlu ke tahap Bansheng. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye!